Materi pembelajaran video dasar. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah video dasar ini membantu mahasiswa dalam memahami video dasar, membahas sinematografi, memahami format dalam video, memahami teknik pengambilan gambar, macam-macam angle dan jenis shoot, pengenalan teknik proses editing, aplikasi software editing video, dan dapat memahami garis imajiner. Ada beberapa materi yang akan kita bahas di mata kuliah video dasar, di antaranya 1. Sinematografi 2. Format video 3. Macam-macam angle 4. Jenis shoot 5. Editing video. Dan yang terakhir, garis imajiner. Apa itu sinematografi? Jadi, yang dimaksud dengan sinematografi ialah menulis dengan gambar bergerak yang tersusun dari sinema dan grafi. Sinematografi ini bukan hanya pengambilan gambar, namun meliputi pembangunan ide, kata-kata, aksi, emosi, tone, dan berbagai format. Komunikasi nonverbal dan meramunya dalam karya visual, sinematografi memiliki beberapa macam conceptual tools of cinematography, yaitu the frame, the lens, texture, light and color, tilting, panning, crane shoot, dolly shoot, dan yang terakhir follow shoot merupakan kamera movement. Pergerakan kamera juga sangat berpengaruh dalam membangun cerita. Point of view, cara bagaimana penonton merasa terlibat bersama karakter dalam film. Establishing merupakan kemampuan gambar untuk bercerita tanpa bantuan suara atau judul. Di materi selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam format video. Beberapa dari kita pasti suka melihat film atau video yang biasa kita lihat memiliki beberapa format atau ekstensi yang berbeda-beda. Format video diantaranya MPEG, Matroska, AVI, MP4, MJPEG, WEBM, dan WMP. Audio Video Interleave atau biasa disingkat dengan AVI, salah satu format file paling populer karena sering digunakan sebagai format film dan video secara luas melalui berbagai macam media. AVI juga sering digunakan sebagai format file default bagi handycam dan kamera digital pada umumnya. Selanjutnya, MP4 merupakan format video yang diperkenalkan pada tahun 1998 ini menggunakan kompresi video dan audio yang berbeda. Kompresinya yaitu memadatkan file agar berukuran menjadi lebih kecil. YouTube menjadi website yang membuat MP4 semakin digaya karena ia menggunakan ekstensi MP4. Selain MKV, sebagai format file standar pada setiap video yang mereka sediakan. Selanjutnya MPEG. MPG atau MPEG ini pernah menjadi penguasa dari segala video. MPG sering kita temukan di VCD dan juga DVD yang dulu sering kita gunakan. WEBM. Saat ini format WEBM sudah banyak digunakan di dunia. Namun sayangnya website di Indonesia masih belum banyak yang menggunakan format ini. Format WEBM ini menggunakan format coding video VP8 atau VP9 dan audio 4-bit atau Opus sebagai standar kodek. WEBM ini sering digunakan untuk video-video pendek disertai dengan suara. Selanjutnya MKV. Format video MKV ini banyak disenangi oleh penyedia film di internet karena lebih fleksibel dan dapat menyimpan banyak video, audio, gambar, atau bahkan subtitle dalam satu file video yang sama.
Motion JPEG. Atau biasa disingkat dengan MJPEG adalah kodek video yang mengompres masing-masing frame sebagai JPEG image yang terpisah. Teknik dasarnya adalah kompresi JPEG yang dipakai untuk menempatkan gambar pada setiap framenya. Rasio kompresnya yaitu gambarnya 1:5. Selanjutnya, WMV. Seperti namanya, format video ini diciptakan khusus untuk Windows, mudah digunakan, dan didukung secara luas oleh Windows, menjadikan format video ini digunakan secara luas sejak Windows XP memegang peranan penting dalam dunia sistem operasi. Ditinjau dari aspek kualitasnya, video file WMV ini biasanya tak terlalu besar. Materi selanjutnya macam-macam angel. Nah, pada dasarnya ada 5 macam teknik pengambilan gambar yang bisa kalian terapkan pas bikin video. Apa saja? Yuk simak. Yang pertama, A-level. Mungkin termasuk salah satu angel yang sering dipakai orang-orang di video mereka. Seperti namanya, angel ini terletak sejajar dengan mata objek yang direkam. Dengan menggunakan teknik A-level ini, perhatian penonton bakal terpusat pada objek utama di dalam bingkai, terutama bagian wajah. Yang kedua, Frog A-angel. Sudut pandang ini nggak beda jauh dengan low angel, hanya saja lebih rendah. Ibarat menangkap adegan dari mata katak, mesti memosisikan kamera di permukaan atau hampir menyentuh tanah. Angel ini bisa membuat efek puitis dan terutama di film-film romantis lain itu, Frog A-angel bisa digunakan untuk merekam objek yang tinggi seperti pohon atau gedung dari bawah tanah. Selanjutnya, Bird Eye View, disebut juga sudut pandang mata elang. Nah, kalau yang ini sering banget diterapkan untuk menangkap landscape kota, pemandangan alam, atau keseluruhan adegan dari ketinggian, biasanya dibantu alat canggih seperti drone. Selanjutnya, Low Angel. Nggak usah dijelaskan pun kalian sudah tahu bahwa Low Angel ini kebalikan dari High Angel. Yap, posisi kamera harus lebih rendah dari wajah objek saat kalian menerapkan angel ini. Pengambilan adegan dengan low angel ini memberi efek menegangkan pada penonton, sebab objek dalam adegan ini bakal terlihat seperti mengintimidasi atau menunjukkan powernya. Dan yang terakhir, high angel. Saat menggunakan high angel ini, posisi kamera harus lebih tinggi dari objek, tapi nggak se-ekstrim bird eye view. Banyak YouTuber yang menggunakan angel ini untuk menonjolkan ekspresi wajah saat berbicara di depan kamera. Macam-macam jenis shoot. Long shoot, medium shoot, dan close-up shoot hanya dibedakan oleh jarak pengambilan gambar. Yang ketiganya yang paling dekat dengan kamera. Seperti halnya bird eye view, long shoot bertujuan untuk mengambil adegan secara keseluruhan. Tapi kalian nggak perlu menerbangkan kamera buat bikin adegan long shoot ini. Cukup rekam adegan dari jarak jauh. Sementara itu, medium shoot berguna untuk menekankan apa yang dilakukan objek dengan mencakup seluruh tubuhnya saat merekam. Extreme long shoot biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu wilayah yang sangat luas dengan berbagai objek. Nah, kalau close up, memperlihatkan karakter dari atas kepala sampai ujung kaki. Yap, berguna banget untuk menciptakan kesan yang dramatis. Nah, di materi selanjutnya, teknik editing video beserta software. Macam-macam software editing dalam video. Sebelum kita melakukan pembuatan video, tentunya kita akan perlu mengetahui software yang digunakan dalam mengedit video. Ada beberapa macam software editing untuk mengedit video, diantaranya Adobe Premiere Pro, Vegas 7.0, Movie Maker, Edius Pro 3.5, 3D Max, Filmora,
dan Pineapple Studio. Garis imajiner. Di dunia videografi, kata imajiner line atau garis imajiner sudah tidak asing lagi. Garis imajiner adalah garis khayal yang menjadi acuan bagi kameramen dalam mengambil gambar. Tanpa panduan garis ini, garis imajiner pada gambar yang akan diambil akan memberikan informasi yang salah. Pada gambar di atas menunjukkan posisi kamera B sebagai shoot utama. Garis khayal di antara dua subjek yang berhadapan menjadi garis imajiner, sehingga jika kameramen mengambil gambar pada posisi kamera A dan C, maka shoot yang diambil dari posisi kamera B, A, dan C merupakan rangkaian shoot yang dapat disambung menjadi sekuen. Dengan demikian, karena pengambilan gambar yang menyeberangi garis imajiner dapat membingungkan penonton, maka perlu diperhatikan posisi garis imajiner ini. Terima kasih, cukup sekian materi penjelasan dari mata kuliah video dasar.